Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat bertemu kembali. Apa kabarnya? Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan selalu bahagia. Bersyukur pada Tuhan di tengah kondisi ketidakpastian akibat COVID-19, kita masih dipertemukan kembali di ibadah persekutuan online ini. Bapak dan Ibu, setiap orang pasti ingin hidup tenang, sukacita, bukan? Bagaimana kita bisa mengalami atau orang lain bisa mengalami sukacita itu? Belajar untuk membagikan kasih lebih dulu kepada orang lain. Karena dengan memberi kita akan mengalami sukacita sejati. Selain itu, kita juga harus memiliki hati yang selalu bersyukur. Dengan rasa syukur yang kita miliki akan membuat kita tidak kehilangan sukacita. Mari sama-sama kita katakan, we want everybody to be happy. Kita buka PPUL nomor 360, kita nyanyikan, we want everybody to be happy. Kemudian dilanjutkan menyanyi lagu di buku PPUL nomor 17, Allah baik. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami berterima kasih atas berkat penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami bisa bersekutu kembali di ibadah online ini untuk memuliakan nama-Mu. Kami hendak memulai persekutuan kami ya Bapa. Ajar kami agar hati kami hanya tertuju kepadamu, bahwa kami mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Bapa, biarkan pada hari ini kami boleh berkenan di hadapan-Mu, serta dapat menjadi terang bagi yang lain. Kami menyerahkan persekutuan kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami. Amin. Bapak dan Ibu, berdoa adalah salah satu ciri orang Kristen. Sebab doa adalah sumber kekuatan utama orang Kristen menghadapi pergumulan hidup ini.
Doa merupakan sarana bagi kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita diberikan tanggung jawab untuk berdiri mendoakan semua orang, terutama pemerintah kita. Apalagi saat ini pemerintah kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Bapak dan Ibu, tema kita hari ini yaitu berdoa bagi semua orang, terutama pemerintah. Mari kita buka buku PPUL nomor 175. Kita nyanyikan Satu Tanah Air. Bapak dan Ibu, seperti kita ketahui bersama pada tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia selalu dirayakan dengan gegap gempita di seluruh pelosok negeri. Di tahun ini kita kembali merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, masih di tengah pandemi dengan suasana yang berbeda. Semarak kemerdekaan sebelumnya selalu ada perlombaan seperti makan kerupuk, panjat pinang, dan lain sebagainya. Kali ini yang dapat kita lakukan sebagai salah satu bentuk ucapan syukur dan penghormatan kita terhadap para pejuang dan pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia adalah mendengarkan puisi dengan judul Kemerdekaan di Tengah Pandemi. Pada tahun 2019, kita masih merasakan kenyamanan. Dan tahun-tahun sebelumnya, kita bisa menghirup udara bebas. Tapi kini, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Orang-orang dewasa tidak bisa bekerja. Anak-anak tidak boleh sekolah. Usaha pun menurun dengan sangat drastis. Dan kini, hanya semangat yang tidak boleh memudar untuk melewati musim pandemi di saat ini. Semoga lekas sembuh bumi pertiwi dari virus corona yang selalu menghantui. Niatku, cita-citaku hanya untuk negaraku tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merdeka! Bapak dan Ibu,
Kita akan masuk dalam penyampaian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Gatot Pujo Tamtama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak dan Ibu menyanyikan lagu di buku PPUL nomor 64, Bukan Saja dari Roti. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dapat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kami bersyukur karena penyertaan-Mu, acara persekutuan lansia GKI Kelapa Cengkir dapat berlangsung pada saat ini. Kami juga bersyukur atas firman-Mu yang siap diberitakan. Tolonglah kami ya Roh Kudus, agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari surat 1 Timotius pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta. Dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikianlah sabda Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikanlah slide berikut ini. Ada 7 huruf, yaitu A, D, E, E, K, M, R. Rangkailah ke-7 huruf tersebut menjadi sebuah kata yang bermakna
dalam bahasa Indonesia. Sekali lagi, rangkailah ketujuh huruf, yaitu A, D, E, K, M, R, menjadi sebuah kata yang bermakna dalam bahasa Indonesia. Terima kasih atas partisipasi saudara sekalian. Jika ketujuh huruf tersebut dirangkai menjadi satu kata, maka akan menghasilkan kata merdeka. Saudara-saudara, acara persekutuan usia lanjut GKI Kelapa Cengkir pada hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lalu, apa yang bisa kita lakukan pada saat ini bagi bangsa dan negara Indonesia yang sedang dilanda pandemi COVID-19? Saudara-saudara, pada saat itu Paulus memberikan nasihat kepada Timotius sebagai pemimpin jemaat atau pemimpin gereja. Nasihat Paulus yaitu, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan semua pembesar. Ketika pertama kali membaca surat tersebut, mungkin saja Timotius bertanya-tanya, bagaimana mendoakan semua orang? Padahal gereja pada saat itu merupakan komunitas yang kecil di dalam masyarakat yang pada umumnya tidak beriman kepada Allah. Bahkan ada warga masyarakat yang tidak suka terhadap orang Kristen. Apakah gereja juga perlu mendoakan orang-orang yang membenci gereja? Apakah gereja juga perlu mendoakan raja dan pejabat pemerintah yang tidak seiman, yang korup, yang menganiaya dan menindas orang-orang Kristen? Mengapa gereja perlu mendoakan semua orang, semua pembesar dan raja-raja? Jawabannya ialah karena itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan yang benar. Saudara-saudara, tema persekutuan warga usia lanjut
GKI Kelapa Cengkir pada saat ini, yaitu berdoa bagi semua orang, terutama bagi pemerintah. Jadi, mengapa kita perlu mendoakan semua orang, termasuk mendoakan pemerintah? Karena Allah menghendaki agar semua orang, agar semua pihak diselamatkan. Yang menjadi dasar, yang menjadi landasan kita sekalian mendoakan semua orang, termasuk mendoakan pemerintah, yaitu kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang. Keselamatan dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu, tetapi kepada semua orang. Sehingga kita pun perlu mendoakan semua orang, termasuk mendoakan orang-orang yang tidak suka terhadap diri kita. Kasih Allah kepada semua orang mendorong kita untuk mendoakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kasih Allah mendorong kita untuk mendoakan juga pejabat yang mempersulit izin pembangunan gedung gereja. Mendoakan juga pejabat yang akhir-akhir ini marak diberitakan melakukan kelebihan bayar. Bagaimana isi doa kita kepada semua orang, termasuk orang yang membenci kita? Kita tidak mendoakan agar orang-orang tersebut terkena azab, bangkrut usahanya, seret rezekinya, berantakan keluarganya, mentok karirnya, dan hal-hal negatif lainnya. Tidak. Mengharapkan orang lain celaka bukanlah doa yang berlandaskan kasih Allah. Landasan dalam kita berdoa adalah Allah menyatakan kasih kepada semua orang. Maka marilah kita meniru keteladanan Abraham yang mendoakan penduduk Sodom dan Gomora agar Allah berkenan mengampuni mereka dan membatalkan rencana penghukuman atas mereka. Marilah kita meniru keteladanan Tuhan Yesus Kristus yang mendoakan orang-orang yang menyalibkannya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, marilah kita mendoakan semua orang agar setiap orang tanpa kecuali dapat mengalami kasih Allah. Marilah kita mendoakan pemerintah agar pemerintah diberi hikmat oleh Allah untuk dapat melaksanakan
tugas pemerintahan dengan benar. Setelah kita berdoa, maka kita punya tanggung jawab untuk melaksanakan yang kita doakan. Kita mendoakan agar setiap orang mengalami kasih Allah. Maka konsekuensinya yaitu setelah berdoa, kita bersedia untuk peduli kepada sesama. Setelah berdoa, kita melakukan tindakan mengasihi sesama. Kita mendoakan agar pemerintah melaksanakan tugasnya dengan benar. Sehingga setelah kita berdoa, kita punya tanggung jawab untuk melaksanakan yang kita doakan, yaitu berperan sebagai warga negara yang baik. Salah satu tindakan nyata yang bisa kita lakukan sebagai warga negara yang baik yaitu melaksanakan protokol kesehatan. Sehingga bersama dengan pemerintah yang kita doakan, kita dapat mengatasi pandemi COVID-19. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara-saudara saat ini berada. Apapun yang terjadi, apapun yang sedang kita alami, ingatlah bahwa Allah setia mengasihi kita sekalian. Allah menghendaki agar semua orang diselamatkan. Oleh karena itu, marilah kita gunakan kesempatan yang ada ini. Kita mengisi kemerdekaan Indonesia dengan berdoa bagi semua orang, termasuk berdoa bagi pemerintah. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sebagai bagian dari Indonesia yang sedang memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Mampukanlah kami untuk dapat bersatu membangun Indonesia dalam kemajemukan kami. Kami berdoa bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan takut akan Tuhan. Setiap keputusan untuk kesejahteraan sebanyak mungkin rakyat Indonesia. Kami juga berdoa bagi gerejamu dimanapun Tuhan mengutus, termasuk bagi Gereja Kristen Indonesia Kelapa Cengkir, Jakarta. Mampukanlah para anggota jemaat dan simpatisan untuk tetap setia, bersaksi dan melayani, untuk tetap setia menjadi garam dan terang dunia. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berusia lanjut
dimanapun mereka saat ini berada. Dengan setiap persoalan yang dihadapi, baik terkait dengan penyakit, terkait dengan kehidupan keluarga, dan rupa-rupa persoalan lainnya. Kami percaya Tuhan menyertai setiap warga usia lanjut, sehingga mereka dapat mengambil keputusan, melangkah seturut dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami, apapun persoalan yang sedang kami hadapi, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Gatot Pujo Tamtama yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Caranya, persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop dan disimpan. Jika memungkinkan, amplop tersebut boleh diserahkan ke sekretariat gereja atau boleh melalui transfer ke rekening BCA 065 345 6066 atas nama Majelis GKI Kelapa Cengkir atau melalui scan QRIS GKI Kelapa Cengkir. Untuk mengiringi persembahan kita menyanyikan lagu di buku PPUL nomor 240 ayat 1 dan 2, Menyenangkanmu. Bapak dan Ibu,
Sebelum kita akhiri persekutuan kita, saya mengundang Bapak dan Ibu berdiri, kita menyanyikan lagu pengutusan dari lagu KJ 336 ayat 1 sampai dengan 4. Indonesia negeriku. Setelah kita menyanyikan lagu pengutusan, akan disampaikan berkat oleh Bapak Pendeta Gatot Pujo Tamtama dan ditutup dengan lagu Bapa Terima Kasih. Saudara-saudara, pergilah untuk menjadi saksi-saksi Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan saudara sekalian, karena Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.